Kita semua pasti sering banget kan dengar mitos kalau jadi PNS itu hidupnya bakal terjamin, pensiun tenang, terus auto jadi menantu idaman. Ya, anggapan yang kayaknya udah mendarah daging banget di masyarakat kita. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di balik seragam coklat yang kelihatan gagah itu, sebetulnya banyak banget loh jiwa-jiwa yang lagi hancur pelan-pelan. Ini tuh bukan lagi soal zona nyaman, tapi lebih kayak sangkar emas. Kelihatan mewah dari luar, tapi ya tetap aja kita nggak bisa terbang bebas. Kalimat ini, wah jujur aja nusuk banget ya. Ini bener-bener nangkep inti masalahnya. Ini bukan sekedar ngeluh iseng, tapi ini tuh jeritan sunyi dari dalam sebuah sistem yang seringnya nggak kelihatan dari luar. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tembok kokoh kantor-kantor pemerintahan itu. Dan kita perlu lurusin satu hal penting dulu nih. Keputusan buat berhenti di usia 30-an, usia produktif, itu sama sekali bukan tindakan orang yang cengeng atau nggak bersyukur. Bukan. Justru ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat logis yang diambil setelah bertahun-tahun ngamatin sistem yang kaku. Ini tuh hasil kalkulasi dingin, di mana pengorbanan yang udah dikasih udah nggak sebanding lagi sama imbalan yang diterima. Oke, siap. Kita akan bongkar 5 alasan paling brutal kenapa para abdi negara, terutama yang di usia 30-an, akhirnya sampai di titik di mana mereka nekat, lempar SK dan bilang, cukup. Kita bakal hitung mundur, mulai dari frustrasi sehari-hari sampai ke pengorbanan yang paling menghancurkan jiwa. Kita mulai dari alasan nomor 5. Ini nih yang bisa dibilang kayak perbudakan zaman modern di kantor. Yang muda kerja rodi, yang tua tinggal perintah. Di banyak banget instansi, ada hukum rimba yang nggak tertulis. Kalau umurmu 30-an, itu posisi paling apes. Kamu dianggap cukup muda buat dikasih segunung kerjaan teknis. Tapi dianggap terlalu bau kencur buat didengarin suaranya. Nah, ayo ngaku, familiar banget kan sama kalimat ini? Ini tuh kayak mantra sakti buat para senior buat ngelempar semua kerjaan. Mulai dari yang sepele kayak ngubah Word ke PDF, sampai yang rumit-rumit. Hasilnya, udah bisa ditebak, kamu capek fisik, mental terkuras habis, lembur sampai malam, pas dapat pujian yang naik panggung malah atasan. Sakit kan? Terus harus gimana dong? Sebelum beneran nyerah, ada tips nih buat melawan balik. Lawan birokrasi dengan birokrasi. Coba deh pasang batasan yang tegas. Tiap ada perintah, minta disposisi tertulis. Hitam di atas putih. Jadi kamu kerja sesuai aturan. Nggak lebih, nggak kurang. Simpan energi kamu buat hal yang lebih penting di luar kantor. Jangan biarin kebaikanmu dieksploitasi. Oke, dari capek fisik, sekarang kita pindah ke racun yang lebih halus tapi jauh lebih mematikan. Jebakan mediokritas. Ini alasan nomor 4. Sebuah lingkungan di mana kamu, anehnya, justru dipaksa jadi biasa-biasa aja atau bahkan jadi bodoh. Demi apa? Demi keharmonisan kantor. Di sini tuh jadi pinter dan kompeten malah dianggap ancaman. Aneh kan? Dengerin deh kalimat ini. Kedengerannya emang kayak bercanda ya, tapi percayalah, ini tuh sebenarnya ancaman terselubung. Ini cara halus buat ngerem ambisi kamu. Kalau kamu kritis, dibilang pemberontak. Kalau kamu inovatif, dibilang cari muka. Budayanya bukan lagi adu prestasi, tapi jadi budaya ABS, asal bapak senang. Yang penting atasan senyum, kerjaan ancur ya bodo amat. Dan inilah ketakutan terbesarnya, pembusukan otak. Di usia 30-an, kamu mulai sadar kalau bertahan di lingkungan kayak gini, itu sama aja kayak bunuh diri profesional pelan-pelan. Bayangin deh, 5 tahun dari sekarang, skill kamu jadi tumpul, nalar kritis kamu mati, dan CV kamu jadi nggak laku di mana-mana. Kamu bakal kejebak selamanya. Bukan karena loyal, tapi karena udah nggak punya nilai jual lagi. Lalu, gimana caranya biar tetap waras? Ada satu teknik psikologi yang namanya gray rock atau batu abu-abu. Intinya gini, jadilah orang yang paling ngebosenin di kantor. Kalau ada drama, jangan ikut-ikutan. Jangan kasih respon emosional. Anggap aja kantong itu tempat cari duit bulanan. Titik. Jangan pernah cari kepuasan batin di sana. Otak kamu terlalu berharga buat jadi tumpul. Setelah otak dipaksa tumpul, sekarang giliran jiwa profesionalmu yang dibunuh pelan-pelan. Ini alasan nomor 3. Bayangin, kamu masuk dengan semangat 45, bawa segudang ide berlian. Tapi semua proposal canggih berbasis data itu, ujung-ujungnya cuma jadi sampah. Kenapa? Bukan karena datanya salah, tapi karena alasan-alasan konyol kayak, bapak kurang strek ya, atau ibu nggak suka warnanya, ganti deh. Ya ampun. Metafora ini pas banget buat ngegambarin siksaan batinnya. Kamu tuh kayak punya Ferrari, tapi tiap hari dipaksa jadi angkot yang narik penumpang di jalan rusak. Mesinnya panas tapi nggak boleh ngebut.
Kamu tahu banget kebijakan yang lagi jalan itu salah atau boros anggaran, dan setiap kali kamu ngerjain itu, rasanya kayak lagi ngekhianatin diri sendiri. Solusinya gimana? Agak brutal sih, tapi katanya efektif. Kamu harus ubah pola pikir. Berhenti jadi inovator yang baperan, jadilah fasilitator yang dingin. Kalau atasan minta hal aneh, ya udah kerjain sesuai perintah. Tapi catat dan simpen buktinya. Dokumentasikan semuanya. Di titik ini yang penting bukan lagi nyelamatin ide, tapi nyelamatin diri sendiri. Oke, sekuat apapun mental kamu, pertahanan terakhir pasti bakal jebol juga kalau udah urusan dompet. Ini alasan nomor 2. Orang di luar sana ngelihat PNS itu hidupnya mapan, stabil. Padahal faktanya banyak yang tiap bulan itu gali lubang tutup lubang. Stabilitas yang katanya dijamin itu cuma ilusi. Coba deh, kita perhatiin tabel ini. Sistem gajiannya tuh dirancang dengan sangat pintar. Kamu dikasih gaji yang cukup biar nggak kelaparan, tapi kurang buat nabung. Apalagi buat modal keluar dari sistem. Gaji pokok seringkali cuma numpang lewat doang, langsung ludes buat bayar cicilan bank, iuran ini itu yang sifatnya setengah maksa. SK kamu akhirnya bukan jadi jaminan hari tua, tapi jadi jaminan di bank. Tapi, tenang, ini bukan jalan buntu. Ada kok strategi buat kabur. Coba deh iseng-iseng hitung upah real kamu per jam. Kalau ternyata lebih rendah dari upah freelancer pemula, nah itu udah jadi alasan logis buat cabut. Atau, yang lebih cerdik, manfaatin status PNS kamu buat ambil pinjaman usaha. Bangun skoci penyelamat berupa aset pasif sebelum kamu bener-bener lompat dari kapal. Seberat apapun masalah kerjaan dan duit, itu semua masih bisa dicari gantinya. Tapi alasan nomor 1 ini adalah luka yang nggak akan pernah bisa disembuhin. Coba bayangin ironi yang paling tragis ini. Kamu disumpah buat mengabdi pada negara, pada Ibu Pertiwi, tapi di saat yang sama, sistem yang sama justru maksa kamu buat menelantarkan keluarga kecilmu sendiri. Ikatan batin sama anak, sama pasangan, semuanya direduksi jadi sebatas layar video call di HP yang ukurannya cuma 6 inci. Itu pun seringnya putus-putus. Kamu jadi ketinggalan momen anakmu jalan pertama kali, pentas pertama di sekolah, atau momen-momen penting sebelum tidur. Anak-anakmu secara nggak langsung jadi yatim piatu birokrasi. Dan kalau kita bicara soal finansial, LDR ini bencana. Lihat aja grafiknya. Gaji sebulan tuh bisa ludes, cuma buat biayain 2 rumah yang kepisah, dan beli tiket pesawat yang makin nggak masuk akal harganya. Semua demi ketemu keluarga beberapa hari aja. Di usia 30-an, logikamu pasti bakal teriak, ini gila, ini nggak sehat. Jadi inilah intinya. Ketika sistem udah nggak peduli dan menolak buat menyatukan keluargamu, maka memilih keluarga di atas negara itu bukanlah sebuah pengkhianatan. Justru itu adalah tindakan paling heroik yang bisa dilakukan seorang ayah atau ibu. Ingat, masa kecil anak-anak itu nggak punya tombol replay. Jadi tolong dengarkan ini baik-baik. Kalau pada akhirnya kamu atau mungkin temanmu memutuskan untuk menanggalkan seragam itu, ingat satu hal. Itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Itu justru tanda pencerahan. Keluar dari sangkar emas ini bukanlah akhir dari dunia, tapi ini adalah proklamasi kemerdekaan untuk dirimu sendiri. Jadi sekarang, coba ambil napas dalam-dalam dan tanyakan ini ke dirimu sendiri. Sistem gak akan nangis kalau kamu kenapa-napa, tapi keluargamu yang akan hancur. Gak ada tuh medali penghargaan buat orang yang paling menderita di kantor. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, kamu mau pilih yang mana?